Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang bab 6, yaitu metode pengendalian persediaan. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Utami Oktaviana Putri, NPM 106. Kenalkan, nama saya Wayan Divyanto Putra, NPM 089. Saya Ana Agung Yusri Intan Pratiwi, NPM 118. Baik, materi pertama akan saya jelaskan, yaitu model pengendalian persediaan. Nah, di sini persediaan atau inventory adalah persediaan atau stok berbagai item atau sumber-sumber yang digunakan di dalam organisasi. Nah, sistem inventory ini adalah seperangkat kebijakan dan pengendalian yang memantau tingkat persediaan dan menentukan beberapa tingkat persediaan yang harus dijaga. Nah, persediaan di sini diidentifikasikan sebagai barang, bahan-bahan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan di masa yang akan datang. Nah, kebijakan di bidang persediaan ini dapat dipandang sebagai masalah taktis, sehingga perencanaan kebutuhan persediaan direncanakan dalam konteks jangka waktu menengah, selaras dengan keseluruhan rencana produksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Nah, di sini jenis-jenis persediaan itu ada 5. Yang pertama ada persediaan bahan mentah dan bagian-bagiannya. Yang kedua persediaan komponen. Yang ketiga persediaan barang dalam proses. Yang keempat persediaan barang jadi, dan yang kelima adalah persediaan supplies. Selanjutnya di sini ada tujuan persediaan. Tujuan persediaan di sini adalah untuk menjaga independensi operasi. Nah, dengan adanya ketersediaan bahan baku pada pusat kerja memungkinkan fleksibilitas operasi dari pusat tersebut, sehingga mengurangi biaya setup setiap dilakukannya setup produksi yang baru. Yang kedua adalah untuk menjaga variasi atau fluktuasi permintaan produk. Oleh karena banyaknya permintaan tidak dapat diperkirakannya dengan sangat tepat, maka untuk dapat mengantisipasinya diperlukan adanya persediaan pengamanan atau safety lock. Yang ketiga itu memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan schedule produksi. Dengan adanya persediaan, perusahaan dapat menentukan jadwal produksi untuk memberikan keamanan terhadap variasi waktu pengantaran bahan. Nah, di sini waktu datangnya pesanan bisa saja tertunda karena penyebabnya ada banyak hal. Misalnya kecelakaan, kemacetan lalu lintas, bencana alam, atau peristiwa lainnya. Nah, dengan adanya persediaan, perusahaan dapat meminimalisir pengaruh keterlambatan tersebut terhadap kelancaran operasi. Selanjutnya ada mendapatkan keuntungan ekonomis dari jumlah pembelian yang lebih besar. Misalnya kita mengadakan potongan harga atau diskon untuk pembelian dengan barang yang jumlah besar tentunya. Materi selanjutnya yaitu alasan perlunya penyelenggaraan persediaan. Oke, di sini ada beberapa alasan perusahaan mengadakan penyelenggaraan persediaan. Yang pertama itu ada kesulitan memprediksi tingkat penjualan dan waktu produksi secara akurat. Nah, yang kedua itu ada beberapa item barang memiliki permintaan yang bersifat situasional. Lalu yang ketiga mendapatkan manfaat dari economic of scale dalam produksi dan pembelian. Yang keempat ada jarak dan waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang sehubungan dengan proses transit dalam sistem logistik untuk jumlah barang persediaan. Lalu yang kelima itu ada keterlambatan kedatangan bahan baku yang dipesan dan dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan produksi. Materi selanjutnya yaitu kerugian penyelenggaraan persediaan dalam jumlah yang besar. Di sini perusahaan dapat menyelenggarakan persediaan di dalam jumlah yang besar, namun persediaan yang besar tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa kerugian sehubungan dengan penyelenggaraan persediaan yang dilakukan di dalam jumlah yang besar. Yang pertama itu ada biaya penyimpanan yang menjadi tanggung jawab perusahaan itu akan lebih besar. Lalu yang kedua, perusahaan harus mempersiapkan dana yang cukup besar untuk mengadakan pembelian bahan baku. Yang ketiga, tingginya biaya simpan dan investasi di dalam persediaan dan mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembiayaan di bidang yang lain. Lalu ada perusahaan menanggung kemungkinan yang cukup besar risiko untuk kerusakan persediaan akibat perubahan kimiawi atau yang lain.
Nah, bila terjadi penurunan harga bahan baku, maka perusahaan akan menderita kerugian yang cukup besar juga. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Divianeta Putra. Kenalkan, nama saya Wayan Mepeng Divianeta Putra, NPM 089. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Nah, terdapat beberapa macam faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku. Adapun beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perkiraan pemakaian bahan baku. Yang kedua ada harga bahan baku. Yang ketiga ada biaya persediaan. Yang keempat ada kebijakan pembelanjaan. Yang kelima ada pemakaian bahan. Yang keenam waktu tunggu. Yang ketujuh model pembelian bahan. Yang kedelapan persediaan pengaman. Yang kesembilan pembelian kembali. Persediaan inventory. Permintaan independen merupakan permintaan yang hanya terkait dengan barang itu sendiri, atau suatu permintaan terhadap berbagai item barang yang tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Misalnya, suatu departemen atau divisi menghasilkan berbagai barang atau komponen yang tidak saling terkait, yang semata-mata untuk memenuhi permintaan. Misalnya, permintaan roti, sepeda, mobil, dan obat-obatan. Yang kedua ada permintaan dependen, adalah permintaan terhadap suatu barang atau komponen sehubungan dengan adanya kebutuhan akan barang atau komponen lain yang tersusun dari berbagai komponen. Misalnya permintaan akan ban sepeda. Divisi ban sepeda muncul karena adanya permintaan akan sepeda pada bagian assembling sepeda. Nah, permintaan ban sepeda pada divisi ban merupakan permintaan dependen dari divisi lain dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada biaya persediaan inventory. Dalam membuat keputusan terhadap besarnya inventory, beberapa item biaya berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada purchasing cost of item, merupakan biaya yang timbul dari pembelian persediaan. Yang kedua, ordering cost atau preparation set up cost. Biaya pesan merupakan biaya yang terjadi karena adanya kegiatan pemesanan kepada vendor hingga barang sampai di gudang, atau pengorganisasian untuk memulai produksi di dalam pabrik. Inventory holding cost, biaya simpan mencakup semua biaya yang terjadi karena penyimpanan persediaan. Storage cost atau goodwill cost, biaya yang timbul karena adanya permintaan yang tak terlayani sehubungan dengan kehabisan persediaan, atau biaya yang timbul akibat kehabisan bahan dan pemesanan masih menunggu waktu. Ini ada analisis persediaan metode ABC. Nah, konsep ABC membagi atau pengelompokan item-item persediaan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok A. Item-item persediaan yang dikelompokkan ke dalam
kelompok A ini adalah item-item persediaan yang bernilai besar, namun merupakan bagian kecil dari keseluruhan item persediaan yang ada. Ciri khusus dari kelompok ini antara lain memiliki nilai berkisar antara 70% sampai 80% dari seluruh nilai persediaan yang ada, dan kuantitasnya berkisar antara 15% sampai 30% dari seluruh jumlah persediaan. Yang kedua ada kelompok C. Item-item persediaan yang masuk kategori C adalah item-item persediaan yang memiliki nilai rendah namun merupakan bagian terbesar dari seluruh persediaan. Nilai persediaan kelompok ini berkisar antara 5% sampai 15% dari seluruh nilai persediaan, dan jumlahnya berkisar 50% dari seluruh jumlah persediaan. Yang ketiga ada kelompok B. Suatu item persediaan akan dikategorikan dalam kelompok B bila memiliki karakteristik antara A dan C. Economic order quantity. Dalam hal cara penyediaan atau persediaan, pada garis besarnya terdapat dua alternatif, yaitu yang pertama, dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan dan kemudian disimpan di gudang, sehingga setiap kali ada kebutuhan tinggal mengambil di gudang. Cara ini lebih menjamin kelancaran proses produksi, dalam artian bahwa bahan mentah untuk keperluan proses produksi telah tersedia dalam jumlah besar. Namun demikian, di sisi lain, cara ini membawa konsekuensi bahwa perusahaan harus menanggung biaya persediaan atau paling tidak biaya penyimpanan yang tinggi. Kedua, ada alternatif yang kedua ialah berusaha memenuhi kebutuhan bahan mentah untuk keperluan proses produksi dengan membeli dalam jumlah yang relatif kecil dalam setiap kali pembelian dengan frekuensi pembelian yang lebih sering. Cara ini akan kemungkinan terlambatnya bahan mentah. Apabila keterlambatan penyediaan bahan mentah terjadi, maka proses produksi dapat terganggu. Record point. Dengan menggunakan metode EOQ, kita dapat mengetahui berapa banyak yang harus dipesan dalam setiap kali pemesanan. Secara matematik dinyatakan sebagai berikut. ROP sama dengan D dikali LT, yaitu record point sama dengan kebutuhan per hari dikali lead time. Analisis sensitivitas dalam metode EOQ. Untuk menentukan jumlah pembelian yang dapat dianjurkan dalam setiap kali pemesanan, maka dilakukan perhitungan jumlah pembelian setiap kali pemesanan di bawah beberapa kondisi berbeda-beda. Berikut akibatnya terhadap biaya persediaan total, atau dengan kata lain dilakukan analisis sensitivitas. Analisis metode sensitivitas dalam EOQ memiliki arti penting bagi manajemen karena bagaimanapun hasil perhitungan EOQ bukan merupakan keputusan akhir. Selanjutnya, menentukan tingkat safety stock. Dengan ditemukannya EOQ, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk terjadi kekurangan persediaan di dalam proses produksi. Itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, penggunaan bahan dalam proses produksi lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, dan yang kedua, pemesanan atau pembelian bahan yang tidak datang tepat waktu. Model persediaan dengan stock out. Pada beberapa situasi tertentu, bukan tidak mungkin terjadi kehabisan persediaan atau stock out. Artinya, kemungkinan terjadinya bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi dengan persediaan atau produksi yang ada. Yang terakhir, EOQ kasus diskon. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi tawaran diskon. Yang pertama, menghitung EOQ untuk setiap unit biaya yang terkait dengan setiap kategori diskon yang ditawarkan. Yang kedua, bila EOQ tidak berada dalam
dalam kondisi diskon, maka dilakukan evaluasi terhadap batas bawah jumlah dari setiap kategori diskon dengan menghitung annual cost untuk masing-masing batas bawah kategori diskon. Yang ketiga, jumlah pembelian atau pemesanan yang memiliki biaya anual terendah merupakan jumlah pembelian atau pemesanan yang optimum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.